dalam pernyataan tersebut ia menyoroti mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang juga kita kenal sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo untuk maju di dalam pencapresan. Pak Mahfud MD akan mengalami kesulitan ketika ia berhadapan dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan dengan beberapa indikator atau beberapa faktor yang ia amati, di latar belakangnya dengan faktor psikologis. Kenapa? Maksudnya bahwa secara status kita kembali berjumpa sahabat Ruang Isu di kesempatan video kali ini. Senang sekali. Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sahabat Ruang Isu, dalam kesempatan video kali ini saya ingin sedikit menyoroti dan juga menanggapi sebuah pernyataan yang dilontarkan atau yang disampaikan oleh Roky Gerung ketika dia berbincang santai dengan Refly Harun di kanal YouTube-nya Refly Harun. Nah, dalam pernyataan tersebut ia menyoroti mengenai kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi dan yang akan dialami oleh Mahfud MD. Pak Mahfud MD yang juga kita kenal sebagai calon wakil presiden yang mendampingi Pak Ganjar Pranowo untuk maju di dalam pencapresan pemilu di 2024 ini, sahabat Ruang Isu. Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Roky Gerung, ia mengatakan bahwa Pak Mahfud MD akan mengalami kesulitan ketika ia berhadapan dengan Gibran Rakabuming Raka. Hal itu disampaikan dengan beberapa indikator atau beberapa faktor yang ia amati, di latar belakangnya dengan faktor psikologis. Kenapa? Maksudnya bahwa secara status Pak Mahfud MD saat ini dia masih menjadi menteri atau bawahan atau suruhan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Artinya dalam poin pernyataan Roky Gerung tersebut ia menyampaikan bahwa Mahfud MD akan mengalami kesulitan. Apakah juga mungkin karena segan? Apakah juga karena mungkin tidak enakan karena secara status belum bisa melepaskan diri dari Bapak Presiden Joko Widodo karena masih menjabat di dalam kementerian? Apakah karena disebabkan dengan itu? Tetapi bagi saya, mari sedikit kita melihat dari pengalaman Pak Mahfud MD, pengalaman di dalam kepemimpinannya, di dalam dunia politik sudah begitu sangat-sangat matang sekali. Jadi mustahil untuk kita bisa meragukan secara kualitas dan juga dalam wilayah perdebatan bersoal jawab satu dengan yang lain, terkhusus di dalam momentum debat cawapres ini. Jangan sampai nih justru itu terbalik. Tetapi jangan salah bahwa Gibran Rakabuming Raka juga mengatakan bahwa hal yang biasa-biasa saja. Apakah juga itu menunjukkan secara status ia membawa diri dari bapaknya, atau juga memang secara mental dia sudah menyiapkan diri? Dan yang berikutnya, apakah secara data juga dia sudah cukup banyak bukti yang kuat? Nah, ini yang sangat menarik sekali, sahabat Ruang Isu. Tetapi terlepas dari apapun itu, tidak menjadikan kita untuk meragukan kualitas di dalam debat cawapres nanti Pak Mahfud MD, Muhaimin Iskandar,
di dalam momentum debat cawapres nanti. Oleh karena itu sahabat Ruang Isu, dengan pengalaman, dengan data, saya pikir Gibran Rakabuming Raka masalah pengalaman politik ia masih begitu sangat labil atau masih begitu sangat sedikit sekali dibandingkan dengan Muhaimin Iskandar atau yang biasanya sering kita sebut sebagai Caimin, dan juga pengalaman politik dan pengalaman di dalam tanggung jawab publik diemban oleh Pak Mahfud MD tidak dapat diragukan lagi dan tidak menjadikan sebuah alasan kesulitan soal Pak Mahfud MD di dalam debat bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Sahabat Ruang Isu, ini bukan soal masalah kesulitan, bukan soal masalah kemudahan, bukan soal masalah secara status ada ikatan dengan bapaknya yang sebagai presiden dan juga Pak Mahfud MD sebagai anak buah atau bawahan dari Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi secara esensial ini bicara soal data, fakta, dan juga sorotan masalah yang spesifik, dan bagaimana ketika terpilih menjadi seorang calon wakil presiden yang berhasil dipilih di 2024 mendatang, apa yang akan mereka lakukan. Tidak ada hubungannya dengan soal masalah identitas masih jadi bawahannya Bapak Presiden Joko Widodo, atau juga secara status Gibran sebagai anak dari Bapak Presiden Joko Widodo. Ini bicara soal masalah, ini soal bicara kesiapan, ini bicara soal kepentingan bangsa, bukan kepentingan pribadi dan juga membawa atas nama keluarga dan juga jabatan. Saya pikir itu dalam poin video kali ini. Terima kasih semua sahabat Ruang Isu sudah menonton video ini sampai selesai. Saya pamit undur diri. Salam NKRI.